Poin utama bagaimana caranya meningkatkan ekonomi para nelayan. Dan insya Allah saya akan bantu dan perjuangkan dan harus selesai pada bulan 10 ini. Oke? Hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 14 WITA. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan Taufikul Rahman menggelar dialog dengan warga RT 6. Terkait fungsi pengawasan guna menjalin aspirasi masyarakat tahun 2023, Taufikul Rahman selaku anggota Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan mengajak warga menyampaikan pemikirannya. Sahabat Jakarta, jadi bahasan dalam dialog lebih banyak membicarakan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan pelayanan. Dengan warga anggota Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan. Taufikul Rahman, anggota Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan. Dialog warga digelar di rumah Ketua RT 6 Usman hari Minggu, 26 Februari 2023, 1400. Sahabat Jakarta, Taufikul Rahman selaku anggota Komisi 2 DPRD Balikpapan ini menurut Taufikul Rahman dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan guna menjaring aspirasi masyarakat tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk semakin mempererat komunikasi dan tali silaturahim kepada masyarakat, pesisir Kelurahan Baru Tengah khususnya para nelayan, di mana pada kegiatan tersebut membuka forum diskusi dan solusi guna mencari tahu apa saja kendala-kendala dan permasalahan warga yang dihadapi saat ini. Taufikul Rahman dalam sambutannya mengatakan, Balikpapan Barat Kelurahan Baru Tengah wilayah kelahiran insan yang unggul andalan terdepan sebagai penyangga pintu gerbang keluhan warga Balikpapan Barat, di mana semua pemangku jabatan yang berkompeten mayoritas berasal dari Balikpapan Barat, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, wali kota, ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan, Perindakop Disdikbud Perikanan. Maksudnya tidak ada keluhan tanpa teranulir kembali pada niat seseorang pemangku jabatan yang terkait, ungkap Taufikul Rahman. Jadi kembali kepada masyarakat, mana program pemerintah, mana program DPRD Kota Balikpapan, ujar Taufikul Rahman. Menurut Taufikul Rahman, persatuan menjadi syarat mutlak sebuah loncatan perubahan menghadapi berbagai tantangan, akan tetapi dengan komitmen bersatu dalam keragaman menjadi modal sosial dalam menghadapi berbagai hambatan. Hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dari tempat acara bersama Info Sahabat Jakarta, Usman JK mengabarkan. Mengenai undangan perkawinan, banyak sekali undangan dari Sepinggan sampai ke Kampung Baru ini, ya. Sehingga acara jam 2 jadi molor setengah jam. Rahli sodri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sangat kami banggakan, yang paling utama warga yang alhamdulillahi rabbil alamin yang senantiasa hadir, ya, dari yang hadir dan ketuanya lagi dalam keadaan kurang sehat. Semoga yang hadir pada Ta'ala dan diberikan kepanjangan umur serta limpahan rahmat rezekinya, ya. Jadi kalau kita bicara amin, surga itu dekat, insya Allah lebih dekat lagi. Bertatap muka, saling yang insya Allah mudah-mudahan saya sebagai wakil dari seluruh warga, wabil khusus Balikpapan Barat, mudah-mudahan dapat memperjuangkannya. Yang saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan, sahabat, panitia, khususnya juga seluruh staf dari DPRD Kota Balikpapan yang menyiapkan tempat berjibaku untuk sampai ke sini mengisi absensi. Jangan lupa nanti pulangnya harus dikasih semua ini, ya. Ini uang rakyat harus kembali ke rakyat. Nah, itu moto saya, jujur. Jadi kalau bicara moto saya selalu itu. Saya bukan siapa-siapa berdiri di depan sini tanpa ada semua warga yang mendukung. Saya bukan jadi anggota DPRD, betul? Tetap Topik anak jalan kilat. Nah, perkenalkan Bu, yang belum kenal, mudah-mudahan
sangat bisa lebih sayang lagi kepada saya masuk di kandang macan ini. Jujur aja saya kaget begitu dengan acara di mana Batu Arah, mati saya. Kaget ya, bukan apa? Saya nggak pernah baru sekali ini. Saya paling menjaga situasi, ya, khawatir saya, takut saya langsung tadi begitu masuk dak duk. Serius, karena apa? Ini kandang macan bagi saya. Bener. Kalau di Jalan Kiot, nah itu kandangnya Taufik gitu. Nama saya Taufikul Rahman, lahir besar Tembuni, asli kota Balikpapan Barat, yang lahir dari seorang penjual ikan dan penjajah kue sarapan pagi. Almarhum bapak saya penjual ikan asli. Ya. Ibu saya juga almarhum pedagang kue asli. Taufik bukan lahir dari Tembuni yang 11 atau 7 turunan orang kaya. Taufik dari anak kampung asli. Nah itu yang membedakan. Makanya hidup saya tidak mau seperti orang, walaupun kita ada rezeki yang diberi Allah, saya tetap harus sebagai anak kampung. Makanya saya tidak pernah keluar dari kampung kilat. Rumah saya tetap di kampung dan sederhana kehidupan kami yang selalu berbagi. Insya Allah apa yang diberikan oleh Allah, rezeki akan kami sampaikan kepada warga-warga kami. Itu yang selalu saya jalankan. Karena bagi saya hidup tidak akan berbau seperti bulu kudu yang ada di tubuh kita, bahwa hidup itu sangat dekat dengan kematian. Yang dibawa apa, Bu? Hanya amal sodakoh zariyah. Hanya itu saja. Apa yang disiapkan untuk anak-anak, supaya anak-anak itu tidak seperti orang tuanya. Ada rezeki saya belikanlah rumah masing-masing. Mau dia nanti supaya tidak jadi ngontrak atau mau dijual, itu urusan dunianya dia. Urusan saya adalah tapi kalau ibu mau tarik, utang piutang kami juga lebih banyak. Benar. Jadi kalau hari ini ada caleg yang bercoba-coba menjadi anggota dewan, habiskan sekian miliar, hati-hati, tidak akan kembali itu uang. Kenapa? Sebab berusaha bagaimana cara mengembalikan uang, akhirnya berjanji kepada masyarakat, janjinya tidak akan pernah dapat terpenuhi. Benar. Ibu percaya seorang Taufik itu hanya mengeluarkan dana sebesar 15 juta rupiah menjadi anggota dewan. Lillahi Robbi, saya bicara di depan sini. Kenapa? Sebab saya berbicara kepada warga, kalau mau kampung kita ini bagus, kita ini ayo bersatu. Dan alhamdulillah bersatu. Dan ternyata saya buktikan itu semua. Itu, Bu, kalau kita dikasih 100-200 ribu, setelah itu ibu telepon saya, tunggu 5 tahun ya. Benar. Dan susah. Kalau saya 1 kali 24 jam gitu. Karena saya berpikiran, saya jadi nggak pakai duit kok. Siapa yang takut? Nggak akan takut saya. Saya nggak pernah berjanji sama orang. Kalau ada saya bagi. Selalu saya ucapkan begitu. Ini sedikit masuk. Ya. Mari kita berdialog. Pak Eko dan ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, mungkin kalau ada tutur kata bahasa saya yang salah, saya lontarkan hari ini, saya mohon dapat dimaafkan. Ini memberikan suatu pencerahan saja, supaya kita ke depannya lebih dapat memperbaiki sumber daya manusia kita atau SDM kita, supaya kita bisa paham ya bagaimana cara memilih anggota DPRD yang dapat membantu khususnya warga setempat. Itu wajib. Kalau hanya orang datang 90%, saya tidak cerita 10%, pasti hanya janji. Benar. Nah, makanya hargailah anggota dewan yang sudah pernah jadi. Ya, mari tetap kita berikan, tapi saling mengingatkan supaya mereka bisa membangun untuk membantu. Kalau yang baru-baru, Bu, aduh percaya saja. Sebagai anggota DPR Komisi 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang mana kita sudah mengenal sekarang, menyampaikan unek-uneknya, kita bergantian saja. Nanti saya akan mencatat dan akan saya ingatkan beliau bahwa ini loh hasil daripada dialog yang kita laksanakan pada hari ini. Baik,
kita persingkat saja. Siapa yang ingin duluan? Silakan Ancung. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Sohibul Bait dari Balikpapan Barat, sekaligus beliau adalah anggota Dewan dari Partai PKB, yaitu Bapak Topik Nur Rahman, ya. Izin Ketua kalau salah menyebutkan. Dan terima kasih lagi juga kembali. Yang saya hormati adalah para ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menghadiri. Mudah-mudahan acara Bapak Taufik yang di kediaman Bapak Usman ini mendapat syafaat serta barokah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati ialah Ketua Kelompok Usaha Bersama, yaitu kelompok nelayan Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Ketua. Terima kasih Pak Moderator. Sepatah dua patah kata memberikan motivasi juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, serta banyak sekali kayaknya ini pertanyaan-pertanyaan buat Bapak Dewan ini, khususnya Bapak Taufik ini. Terkait tadi beliau menyampaikan beliau adalah perwakilan masyarakat serta hanya bisa maksudnya hanya bisa mewakili dan menyuarakan di dalam kantor dewan, tapi tidak menjanjikan. Seperti itu ya Ketua ya. Siap. Ini kembali kepada ibu-ibu dulu. Saya mewakili ibu-ibu ya. Ketua, di Baru Tengah ini khususnya daerah pesisir ada beberapa kali program kepemerintahan yang sudah masuk. Tapi jujur Bu ya, ngambang ya, hidroponik apa dan sebagainya selalu ngambang. Mungkin itu bisa jadi catatan Ketua, berapa anggaran yang sudah turun, berapa tenaga dan beberapa waktu yang habis di dalam program itu. Mubazir ya Ketua ya. Itu mungkin izin bisa jadi catatan buat Ketua di kantor sana nanti seperti apa evaluasinya. Jangan sampai instansi dan Diknas hanya menyuarakan atas nama masyarakat, membawa nama pesisir, tapi distribusi dan kontribusinya di lapangan tidak menjamin Ketua. Maksudnya tidak menjamin itu program-program yang dikatakan program unggulan tidak pas di kampung kami. Contoh ban, hidroponik, ban-ban banyak berserakan di jalanan. Ini dari program apa ya ibu-ibu ya, yang ban ditanami itu program bukan dari Sampurna. Kalau perkebunan apa Ketua? Pertanian, program perkebunan dan pertanian. Saya rasa itu sangat mubazir sekali. Itu ban-ban ditanami kembang-kembang, ujung-ujungnya unik disalurkan di sini. Jadi bukan program yang skala pengelola dan leadernya Ketua. Ya kita kembalikan. Jadi endingnya itu bisa dijadikan catatan Ketua. Jadi program-program yang masuk di dalam anggota dewan lebih disaring dan lebih teliti. Program ini bermanfaat buat masyarakat. Kalau berbicara program di sini banyak Ketua usulan, banyak sekali usulan terkait masalah anggota dewan yang harus menyuarakan. Jadi program dengan catatan ada himbauan lagi biaya Ketua. Ya saya tidak sebutkan ya Ibu ya. Ya begitu. Ketua duitnya cuma sekian Bu, gajinya cuma sekian, tapi kok orang berambisi untuk menjadi juta lebih setelah dipotong-potong dari 59 juta cuma sekian. Kalau begitu saya nggak mau jadi dewan Ketua, munafik. Ya. Apa sih sebenarnya pekerjaan anggota dewan itu di kantor itu Ketua? Hanya jangan bilang tidur Bu, beliau juga absen. Jadi anggota dewan tergantung menjelaskan kepada masyarakat, insya Allah berjalan, perjuangan pun akan selalu dapat ridho. Tapi kalau menjadi anggota dewan hanya untuk hanya mengatakan bahwa saya tinggal di pesisir, kampung nelayan, tapi bukan nelayan. Ini terjadi di Manggar Pak. Kita perjuangkan sampai perusahaan besar sampai ini, tapi ini itu juga. Nah makanya saya tadi tahu bahwa di pesisir ini, jujur saya nggak berani masuk karena ada ranahnya orang. Saya pasti ada gap. Saya nggak berani nyebutkan.
Iya, saya nggak berani masuk. Saya tahu, tapi saya nggak berani masuk. Masuk ke anggaran perubahan saya, secara aspirasi saya, 1 minggu saya tunggu. Surat sudah jadi semua. Ya, saya tidak berjanji, tapi saya menjalankan amanah. Serius. Dan dana tersebut tidak masuk di kelurahan, tapi langsung ada di dinas perikanan. Khusus Kampung Pesisir Baru Tengah. Kelompok nelayan. Oke? Ya. Ya, tepuk tangan. Terus diadakan trainernya. Itu makanya dibuatnya atas nama saya. Bukan atas nama yang lain-lain. Tulis di situ, nanti koordinasi sama saya. Tulis itu kepada Bapak Taufikul Rahman, anggota DPRD Kota Balikpapan, Partai Kebangkitan Bangsa. Perihalnya Pak ya, di situ bunyikan. Mohon bantuan untuk gini, bla bla bla. Saya masukkan Pak aspirasi saya. Serius. Bulan 10 kita jalan. Kita panggil tim-tim ahlinya yang diperkasai oleh Dinas Perikanan. Silakan. Ini hari dialog awal saya, tapi saya meminta untuk berkelanjutan. Jangan hanya saya habis di sini. Tegur saya, tempelin saya. Dalam arti kata bukan tempelin tangan, kan gitu. Pak, Kebetulan ketuanya. iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wali kota pun depan sini saya juga berani. Saya cerita ya, sebentar ya. Pak Bu, Balikpapan Barat, ini kaya. Semua kebijakan kaya. Biar ibu paham aja. Ya. Wali kota dari Barat. Oke. Oke. Punya duit, punya kebijakan, punya semua, punya pasukan, punya apa semua. Benar? Semua dinas-dinas anak buahnya. Benar? Oke. Sebentar Bu. Apa yang dibangun? Nggak ada. Sekolah. Terus apa lagi? Dan saya cerita, buka aja. Perbaikan jembatan. Perbaikan apa itu? Yang perbaikin aspirasi dewan atau wali kota? Dewan. Dewan. Kita bedakan dulu. Kita bicara wali kota dulu. Apa yang dibangun? Jujur aja, jangan takut Bu. Berasnya akan dibagikan juga sama mereka Bu. Oke, saya sebutkan. Taman mana Bu? Aspirasi. Saya tidak cerita itu. Wali kota. Apa yang dibangun? Hah? Lagi Dewan. Itu anggota dewan. Ini kita cerita nanti sampai ke anggota dewan. Saya bukan mengingat supaya kita mengingat. Hah? Ibu yang mengatakan? Ibu yang mengatakan tidak ada? Bukan saya. Oke, Bu, kalau sekolah itu RPJMD masuk dalam program visi misi wali kota dan wakil wali kota. Seharusnya, ini kita cerita, seharusnya Balikpapan Barat ini masuk besar. Dikarenakan apa? Wali kotanya Balikpapan Barat. Abang tidak susah pesisir? Tidak akan susah. Nelayan susah? Tidak akan susah. Apalagi tinggalnya di mana? Bukan saya mengatakan. Iya, silakan itu warga. Mohon dicatat, jangan bukan saya. Nanti Tua Topik provokator katanya. Bukan. Saya hanya memberikan SDM. Tidak, saya nggak ikut bicara. Ya, tapi itu sebagai wejangan, supaya apa? Nanti kalau ada beliau Pak, Bapak orang boleh yang dibangun aspirasi yang dibangun. Padahal bagi pembangun seharusnya bisa. Ya, benar, ketua komisi. Oke? Ya. Pak Sekda sekarang orang mana? Mantan Balikpapan Barat. Pak Muhaimin. Iya nggak? Kedua, anggota DPRD lainnya, termasuk yang di depan ibunya yang gila-gila anggota DPRD Balikpapan Barat. Lalu kita bicara kabak pembangunan
Ibu Rita, Balikpapan Barat. Dinas Perkim yang mengayomi rumah-rumah kumuh, Balikpapan Barat. Kepala dinasnya kaya Balikpapan Barat ini. Tapi bagaimana bentuk perhatian? Semua tergantung dari kepada pemimpinnya. Benar? Lalu saya terbuka bicara. Disinilah kita harus mengingatkan kepada pemimpin kita. Kalau sampai 2024 nanti tidak terpilih, berarti habislah sudah pembangunan Balikpapan Barat. Nah, 2 tahun loh wakil ketua, 1 wakil, terus wali kota. Ya, itu. Ya semoga kita doakan Pak Wali juga sehat, walafiat dan bisa membangun Balikpapan Barat sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah menghasilkan suatu produk. Misalnya saya buat lumpia, produksi lumpia. Jadi lumpia itu yang akan dipasarkan di mana-mana. Bukan yang kita punya toko-toko kecil, itu namanya butuh modal. Nah, itu akan jalan modalnya itu jika kita memproduksi, itu namanya UMKM, usaha kecil menengah. Usaha menengah, kecil mikro ya. Mikro itu udah kecil. Usaha mikro. Oh, usaha mikro kecil menengah. Ada anggarannya, ada koperasi, tapi produk. Ibu mau bikin kotak gini, ya itu produk. Ayam goreng. Hidup keluarga itu penting untuk meningkatkan ekonomi. Ya, kita coba ya berapa anggaran yang dibutuhkan kita salurkan. Oke? Jangan ada keluh kesah, tetap berjuang sebagai nenek moyang kita, orang Pulau. Ya. Jika ada kata-kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung kopi. Karena sebenarnya konsep daripada melalui saya kembali lagi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditunggu lagi sama. Ya kan mohon izin Pak Ketua. Begitu banyaknya tadi usulan-usulan oleh warga RT 6 ini Balikpapan Barat. Poin-poin yang mana saja yang paling diprioritaskan nanti nih Pak Ketua ini? Ya, alhamdulillah hari ini saya berdialog dengan warga ya. Yang pertama kali saya berhadapan langsung dengan warga di Gang Batu Arang ya, di RT 6 yang memang saya sangat merindukannya. Kapan saya bisa masuk ke Baru Tengah? Dan alhamdulillah ini tercapai. Ya, saya bertemu dengan beberapa warga para nelayan. Poin utama bagaimana caranya meningkatkan ekonomi para nelayan. Dan insya Allah saya akan bantu dan perjuangkan dan harus selesai pada bulan 10 ini. Oke? Meningkatkan ekonomi para nelayan. Dan insya Allah saya akan bantu dan perjuangkan dan harus selesai pada bulan 10 ini.